Tahu bakso merupakan produk yang terdiri dari tahu dan juga adonan bakso. Di rumah produksi pembuatan tahu bakso, jadi mulai dari tahu akan dibelah, lalu diisi dengan adonan daging. Setelah diisi dengan adonan daging atau adonan bakso, lalu disiapkan untuk proses perebusan. Setelah direbus selama kurang lebih 25 menit, tahu bakso lalu kita dinginkan. Ketika produk tahu bakso sudah dingin, baru kita lakukan proses packing atau pengemasan di rumah produksi. Selanjutnya tahu bakso yang sudah di packing akan kita distribusikan ke outlet tahu bakso Ibu Puji yang ada di Ungaran dan juga ada di Semarang. Perkembangan tahu bakso Ibu Puji terkait dengan izin, alhamdulillah dari PYRT yang sudah diberikan oleh Dinas Kesehatan sekarang berproses perizinan kepada MD atau yang dikeluarkan izin oleh BPOM. Dan juga untuk produk tahu bakso Ibu Puji ini alhamdulillah kita sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Kalau untuk produksi tahu bakso itu per hari rata-rata sekitar 900 dus. Itu yang kita distribusikan baik ke Ungaran maupun ke Pamularsi. Untuk tahu bakso sendiri kita dibantu oleh rekan-rekan karyawan untuk diproduksi kurang lebih 50 orang. Sedangkan untuk di outlet baik di Ungaran maupun di Pamularsi di Semarang kurang lebih berjumlah sekitar 100 orang. Outlet tahu bakso sendiri itu kita ada 4 titik. Di Ungaran 1, di Langansari atau Ujil 1, dan yang satu di Semarang di Jalan Pamularsi, dan yang terakhir itu ada mobil outlet di daerah Tuntang. Ibu atau owner memang selalu menekankan kepada kita untuk menjaga kualitas dari produk. Karenanya mulai dari tahu, bahan baku tahu maupun daging, adonan daging sapi itu kita produksi sendiri untuk menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan.
Ide awalnya pertama saya memang pengen jadi pengusaha. Pertamanya saya sudah 14 tahun bekerja di perusahaan garment. Saya di situ sebagai karyawan swasta. Kemudian terakhir saya jabatan QA Assistant Manager, dan setelah ilmu saya sudah cukup, saya memutuskan untuk berbisnis di bidang kuliner. Proses pembuatan minumannya, ya kita menggunakan buah-buahan lokal, hasil pertanian. Nah, kita di situ membuat minuman organik dari buah, bunga, dan rempah-rempah. Yang spesial dari kami yaitu beet, dari buah beet. Kita inovasi rasa buah beet itu dari yang bau tanah menjadi yang rasanya enak, seger kayak gitu. Bisa dinikmati semua usia. Varian rasa yang minuman organik yaitu beet, kunyit asam, gula asam, beras kencur, temulawak gula Jawa, dan juga ada sirih. Kemudian yang paling spesial dari kita membuat semua olahan bawang, yaitu ada jus bawang putih, ada bawang kering, bawang cincang, kemudian ada juga bawang madu, terus black garlic, semuanya dari bawang. Untuk jangkauan pemasaran kita masih, untuk minumannya masih di lokal, kemudian ada agen, reseller, kemudian ada dropship kayak gitu. Juga kita menyuplai ke hotel dan restoran. Satu bulan 15.000. Pernah kita pameran di luar negeri, di Malaysia, di Kedutaan Besar Kuala Lumpur. Keunggulan produk kita yaitu kita alami, tanpa bahan pengawet, kemudian aman dikonsumsi karena kita tidak memakai BTP, bahan tambahan pangan apapun. Jadi kita natural produknya. Ada orang jualan serabi itu di lingkungan Seneng. Nah, itu katanya kalau ada dari Keraton Jogja itu lewat, terus beli, terus dibawa sampai ke Jogja, itu serabi itu masih panas. Itu cerita awalnya gitu. Terus mulai tahun 90-an itu ada yang jualan harian gini kok laku. Nah, setelah laku ada lagi, tambah lagi, laku lagi, tambah lagi, laku lagi, terus dibuatkan itu kios di depan pasar Ngapen dan dekat pengadilan. Kalau libur panjang seperti hari Natal sampai tahun baru, hari raya, dan setiap hari-hari libur itu kebanyakan tahun.
Pertama kali kan kita menggunakan tepung beras, terus kita mengambil kelapa dibuat santan. Santan itu untuk aduan. Setelah aduan itu uli, terus sisa dari aduan itu kita didihkan sampai mendidih, terus kita tuangkan. Jadi aduan sudah menjadi setengah matang. Dibagi 3, ada hijau, ada coklat. Coklatnya gula aren, hijaunya dari daun suji dan pandan. Nah, setelah itu sudah siap dibakar. Kalau serabi ngampin itu dari sejak dulu memang prosesnya hanya tepung beras sama santan. Tapi kalau seperti noto suman itu kan ada terigunya. Terus khasnya pakai kayu bakar, pakai wajan dari tanah. Karena sudah saya coba buat untuk pakai wajan dari besi itu nggak baik. Pakai kompor juga nggak baik. Pada tahun 2012 di Bandungan ini merupakan daerah penghasil buah dan sayur. Pada waktu itu tomat itu melimpah sekali, harganya merosot. Kemudian saya menyadari bahwa saya itu berada di daerah Bandungan, merupakan daerah wisata. Saya pengen membuat oleh-oleh khas Bandungan yang di tempat lain belum ada. Omset atau penjualan dalam 1 minggu itu sekitar 250 sampai 300 dus saja. Untuk pemasaran yang kita utamakan adalah daerah Bandungan dan sekitarnya, karena ini merupakan oleh-oleh khas Bandungan, maka yang paling utama daerah Bandungan, kemudian Ungaran, Semarang, dan karena sudah online maka siapapun dan dari daerah manapun bisa membeli torakur melalui online. Untuk pembuatan torakur sebenarnya sangat mudah sekali. Yang pertama kali kita lakukan adalah begitu tomat itu datang, kita sortir dulu tomat yang paling matang yang kita ambil. Kemudian kita cuci, terus dipangkas pangkalnya, kemudian ditusuk-tusuk. Setelah tomat ditusuk-tusuk, kemudian dicuci, terus direndam pakai air kapur. Setelah direndam paling tidak 6 jam, kita keluarkan bijinya, kemudian dicuci lagi, terus direbus sampai matang.
Setelah direbus, kemudian ditiriskan, lalu dijemur. Setelah setengah kering baru dibentuk, kemudian dijemur lagi sampai kering, kemudian dikemas. Untuk karyawan kita mengambil dari tetangga saja karena banyak sekali ibu-ibu muda yang tidak punya pekerjaan, kemudian anak-anak yang butuh sekolah, itu kita ajak bersama untuk bergabung ke Turakur ini. Karena ini merupakan oleh-oleh khas Bandungan yang ada hanya di Bandungan. Jadi merupakan brand dari daerah Bandung. Jadi saya awal berdiri itu tahun 2004 2005 setelah saya kerja di tempat Syekh Puji, terus saya ini mendirikan usaha sendiri di bidang kaligrafi Kuningan, yang pemasarannya itu sampai ke seluruh Indonesia, dari mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Lombok, dan Ternate. Ya, pertama-tama dari Kuningan Polos, Kuningan Lempengan, terus di mal terus digores, setelah digores terus ditimbulkan, setelah ditimbulkan nanti dibawa ke proses pengeliman. Sebelum pengeliman diisi malam dulu, terus pengeliman, terus diketok. Nah, ketok itu di tempat dibawa ke ibu-ibu, dibawa pulang. Terus setelah itu dibraso, proses pengemplingan. Setelah itu di-clear, lanjut di airbrush, baru dibingkai. Kalau tenaga kerja itu ya dari lingkungan sini ada, terus ibu-ibu yang bisa nyambi karena mempunyai pekerjaan rumah tangga, jadi ini bisa buat sampingan untuk ibu-ibu. Itu jumlahnya sekitar 25 sampai 30 orang. Untuk tenaga kerja total itu ada 57 per bulan ya Mas ya. Per bulan itu sekitar 1.000 sampai 2.000 bingkai. Kalau di luar Jawa harganya kisarannya dari yang terkecil dari harga 1 juta sampai 4,5, 5, tak terhingga Mas kalau harga, karena ini nilai seni. Keunggulan produk saya itu yang jelas dari sisi kuningannya itu dijamin asli, karena produk yang di luar itu banyak yang mengatasnamakan Kuningan tapi sebenarnya itu bukan Kuningan asli. Jadi kalau produk saya itu saya jamin Kuningan asli.
CV Batik Gemawang itu kita mulai tahun 2008 dengan modal awal 2 juta rupiah dan mulai dari 3 perajin saja. Kemudian waktu itu hanya bisnis yang tanpa ada kelengkapan izin-izin dan lain-lain. Kemudian tahun 2013 baru kita mendirikan CV dan tetap menggunakan nama Batik Gemawang. Proses pembuatan batik dari awal, kita akan bercerita tentang khas dari Batik Gemawang, batik tulis warna alam. Jadi untuk kain kita gambar, kemudian kita canting menggunakan malam panas. Kemudian untuk pewarnaan kita melakukan ekstraksi warna alam dari tumbuh-tumbuhan, dari daun kopi, dari kulit kayu mauni. Kemudian kalau indigo kita membuat pasta indigo, kemudian kita reduksi dan batik yang sudah selesai dicanting kita celupkan ke dalam pewarna. Kalau untuk warna alam di Batik Gemawang satu warna bisa sampai 30 kali celup, jadi memerlukan waktu 15 hari. Setelah pencelupan cukup, kemudian kita lakukan penguncian, baru kita lakukan pewarnaan selanjutnya. Jadi kalau misalnya 2 warna ya kita melakukan pencelupan total 60 kali pencelupan sebelum dilakukan penguncian. Begitu sampai finishing, kemudian baru kita proses lanjutan, kita bilas, kita lorot untuk menghilangkan malam, kita cek kualitas, baru layak dipasarkan. Saat ini pasar dari Batik Gemawang justru fokus pada pasar lokal, meliputi Kabupaten Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kota Salatiga. Ada sedikit yang di luar dari yang saya sebutkan, tetapi 80% penyerapan kita ada di seputar Kabupaten Semarang. Batik Gemawang memproduksi batik dengan motif-motif lokal. Kita mempunyai beberapa motif seri rawa pening, ada motif baru kelinting, ada motif kembang rowo, kemudian juga seri motif kopi, itu ada daun kopi, ada kembang kopi, kemudian motif kopi pecah, dan masih banyak motif lain. Selain itu kita juga mempunyai beberapa seri motif gedong songo, juga motif museum kereta api. Cerita awal berdirinya
dusun kopi sirap, kami dilatar belakangi dengan potensi kami yang melimpah, yaitu hasil kopi. Untuk pembuatan produk, kami diawali dari proses pasca panen, yaitu petik merah, kemudian kita kupas kulit, dan setelah kupas kulit kita jemur. Setelah kering, kami kupas kulit tanduk, kemudian kita sangrai, kemudian kita ke penggilingan bubuk, kemudian masuk ke pengepakan atau pengemasan. Jangkauan pemasaran kami untuk kopi kering atau green bean, kami sudah bekerja sama dengan eksportir, dan eksportir masuk ke pasar luar negeri, yaitu yang banyak peminatnya adalah dari konsumen Jepang, kemudian Eropa. Dan untuk saat ini kami menggarap pasaran lokal, karena pasar lokal harganya lebih tinggi. Untuk keunggulan aroma rasa dan branding kami adalah mempunyai cita rasa khas tersendiri, yaitu rasa mocha alami. Idenya ada kafe ini adalah kita pengen kopi kita itu bisa menjadi artis lah, maka kami mendirikan kafe di tengah kebun ini, dan di situ artisnya kopi, dan alhamdulillah sampai saat ini banyak dikunjungi oleh wisata-wisata atau penikmat-penikmat kopi lokal maupun asing. Proses ini sebenarnya mudah. Kami ambil empon-empon ini dari petani di desa sekitar sini yang kami beli dengan harga yang standar dengan yang di pasar. Kemudian kami olah sendiri. Yang pertama itu empon-empon kami bersihkan dulu, dicuci dengan menggunakan alat sejenis kompresor yang untuk penyemprotan biar bersih, higienis. Empon-empon yang tadi setelah dicuci bersih kemudian diparut menggunakan mesin parut tadi. Tapi sebelumnya ada salah satu empon-empon yang harus dikupas terlebih dahulu, yaitu temulawak. Itu harus dikupas karena akar serabutnya terlalu tajam sehingga harus dikupas biar bersih. Kemudian setelah diparut kita masukkan ke dalam karung, kemudian kita pletet menggunakan sejenis alat yang terbuat dari kayu. Kita ambil sarinya. Setelah kita ambil sarinya, kita persiapkan semua bahan-bahan yang paling utama, yaitu gula pasir. Proses pemasakannya itu selama kurang lebih 1 jam. Setelah semua masuk, kita masak kurang lebih 1 jam. Kemudian kita tunggu sampai berubah menjadi kristal. Setelah menjadi kristal, kita turunkan wajan tersebut. Kemudian kita kosek-kosek seperti ya biasa manual pakai tangan sampai menjadi serbuk.
Di sini kami ada tenaga 3 orang. Oh ya, di sini varian kami ada bermacam-macam ya. Untuk yang paling utama itu serbuk kami ada 4 macam, yaitu kunyit putih, kunyit, temulawak, sama jahe. Kemudian untuk yang cair kami membuat kunyit lemon, kunyit asam, kunyit sirih, sama beras kencur. Keunggulan produk kami di sini, kami sudah bebas semua ya, izin dari PIRT sudah ada, dari HAKI sudah ada, kemudian dari MUI sudah ada, semua sudah lengkap. Dan kami juga sudah mendapatkan kemarin pas ada lomba Pangan Award, kami mendapatkan juara 3 seprovinsi. Nama saya Isnaini. Saya mempunyai usaha kerajinan batok kelapa dengan nama brand Isnaini Craft. Saya memulai usaha kerajinan batok kelapa ini, ide awalnya berawal dari lingkungan di sekitar rumah, banyak pohon-pohon kelapa dan buah-buah kelapa dimakan tupai. Berangkat dari itu semua, saya mengumpulkan batok-batok itu, kemudian saya bersihkan, saya bawa pulang, dan lama saya biarkan. Kemudian baru timbul ide untuk membuat sesuatu hal dari batok-batok kelapa yang dimakan tupai itu. Di usaha kerajinan saya ini, kita sistemnya kerjasama dengan lingkungan, terutama anak-anak yang masih muda. Untuk jangkauan pemasaran kerajinan lampu hias dan lain-lainnya ini di Isnaini Craft, pemasarannya lewat offline maupun online. Kalau di jangkauan untuk luar negeri, kita biasanya pameran di internasional, biasanya di TEI, Trade Expo Internasional, maupun Inacraft. Biasanya yang
banyak peminatnya itu adalah cangkir, helm, sampai lampu hias yang tempel. Keunggulan produk kerajinan batok kelapa di Isnaini Craft ini mungkin desainnya beda dengan kerajinan batok kelapa pada umumnya dari teman-teman yang lain. Dan yang kedua adalah lampu hias gambas ini juga ini belum ada yang membuat dan saya sudah membuatnya. Gambas ini terbuat dari sayuran kering, kita potong-potong, kita tempel yang menjadi sesuai dengan desain yang kita inginkan. Keunggulannya awet dan memiliki nilai estetika sorotan lampu yang baik ketika dibuat panjeran maupun hiasan di malam hari. Saya membuka warung kopi ini merealisasi mimpi yang tertahan 30 tahun. Kenapa menggunakan kopi tarik? Tidak kopi-kopi model Amerika, karena saya merasa setelah berkeliling Indonesia, kopi yang paling enak itu kopi tarik. Kopi yang kami sajikan di kedai kopi Tarik Ungaran ini kita buat sendiri dari awal. Kita beli langsung dari petani lewat teman untuk mengumpulkan. Saya tidak direct atau langsung ke petani, tetapi teman petani yang sudah saya percaya untuk mencarikan kopi. Terus kita seleksi, kopi yang datang kita seleksi, kita jemur, kita simpan sekitar 1-2 tahun. Nah, kita sangrainya menggunakan metode yang tradisional tanpa mesin. Terus gilingnya juga masih giling yang biasa saja, yang tradisional tanpa mesin, masih bertenaga manusia. Jadi ini semuanya tradisional, nggak ada yang pakai mesin. Jadi kopi tarik saya pilih karena waktu itu saya sering bertugas ke Aceh. Saya tidak pernah tinggal di Aceh, saya sering bertugas ke Aceh dan merasakan bahwa kopi yang paling enak adalah kopi tarik. Makanya pada saat itu lalu saya terobsesi, setelah keluar dari pekerjaan saya akan mendirikan kedai kopi dengan sajian utama kopi tarik karena itu kopi yang terenak.
awalnya memang agak sulit dan sangat sulit sekali karena beda dengan kulit, karena enceng gondok harus perlu kesabaran, ketelatenan dan tertentu, dan itu sangat memerlukan waktu untuk bisa membuat satu kerajinan. Dan sampai sekarang banyak sekali produk yang saya hasilkan, alhamdulillah ratusan produk yang sudah saya buat berkat bantuan dari dinas, dari universitas dan instansi lain. Untuk pemasaran kita sudah merambah ke Kalimantan, ke Jakarta, ke Surabaya, dan di Jawa Tengah pun di tempat-tempat wisata banyak yang terdapat produk-produk dari saya. Kalau untuk prosesnya awal yang pertama adalah kita membeli dari salah satu pengepul dalam bentuk kering, lalu kita proses dengan penganyaman sesuai dengan apa yang kita buat. Setelah diproses penganyaman, lalu kita menggunakan bahan anti jamur sekalian pemutih untuk menghasilkan produk-produk yang bagus dan cantik untuk dibuat tas dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita buat berbagai bentuk apa yang kita inginkan, apa yang dipesan oleh konsumen. Setelah itu baru kita jemur lagi untuk bahan setengah jadinya, kita keringkan lagi. Setelah kering baru kita cetak, seperti sandal kita cetak dulu, kita mulai di pengiriman. Kalau untuk tas ya kita cetak di salah satu polanya hingga berbentuk seperti tas bulat, ada yang kotak, ada yang oval. Setelah itu baru kita kasih furing untuk tasnya. Furing, kalau sandal kita kasih lapisan bawahnya. Setelah itu lagi kita finishing. Finishing ada dua alternatif, yaitu finishing dengan bahan yang ramah lingkungan. Yang pertama adalah kita pakai waterpiece yang memang baunya tidak terlalu menyengat. Ada yang satu lagi adalah natural. Jadi bentuk asli dari enceng gondok itu masih terlihat jelas dan tanpa ada warna-warna lain. Warna enceng gondok rapening tidak bisa ditiru dengan enceng gondok lain karena faktor yang pertama adalah air. Air rapening masih bersih dan belum terkontaminasi dengan limbah. Kekuatan enceng gondok rapening diakui oleh seluruh perusahaan besar yang ada di Jogja dan Solo. Karena apa? Kekuatannya adalah enceng gondok rapening terapung dan kena angin ke sana kemari, dan mereka harus berjalan terus apabila kena angin. Itu adalah menjadikan faktor kekuatan. Yang kedua adalah faktor kesuburan. Humus dari dalam airnya itu sangat subur sekali. Kalau kayu lokal saya cari di daerah sini ada Mono, Jambu, Bedono banyak. Tapi kalau untuk kayu yang impor ya kita impor.
pemasaran online dari dalam kota, luar Jawa. Produk kayu yang pasti saya pilih, kayu pilihan semua, terus cara pengerjaan. Akustik, gitar elektrik, bass akustik, bass elektrik, biola, kontrabas, semua yang pakai senar. Ide awal dari pembuatan sabun susu yaitu pada tahun 2008-2009 terjadi banjir susu di wilayah Getasan karena ada standar kualitas dari pabrik sehingga susu-susu kami yang dihasilkan dari para warga sekitar itu tidak diterima. Nah, dari itu kejadian itu kami para peternak sapi dibina oleh Dinas Disperindak Kabupaten Semarang untuk mengolah susu yang terbuang tersebut menjadi suatu olahan yang berguna dan memberi nilai tambah bagi para pelaku peternak itu sendiri. Bahan dari sabun susu tersebut yang pertama yaitu susu segar itu 1 liter, minyak kelapa 1 liter, minyak sawit 1 liter, soda sabun 1 liter, dan juga untuk penghalus kulit yaitu minyak zaitun, dan untuk wewangiannya atau parfumnya itu kita pakai berbagai macam aroma, tinggal pilihannya kita masing-masing, ada lavender, melati, green tea, dan lain sebagainya sesuai selera kita. Semua bahan tersebut dicampur jadi satu dalam sebuah ember dan diaduk searah jarum jam. Itu kita aduk sampai merata, benar-benar tercampur sempurna, bisa menyatu. Setelah semuanya rata, barulah nanti dituang dalam satu cetakan yang dikehendaki berbentuk apa dengan berat berapa, tinggal kita sesuaikan saja. Setelah selesai mencetak, kita packaging atau dibungkus dengan plastik dulu dan
masuk dalam packaging kardus. Tetapi sebelum masuk packaging kardus, sabun yang kita hasilkan itu dieramkan dulu selama kurang lebihnya 3 hari 3 malam biar terfermentasi sempurna. Selain mencerahkan kulit, itu sangat melembabkan kulit. Jadi kalau pakai sabun mandi susu ini, setelah mandi tidak perlu pakai hand body karena kulit itu kelihatan cerah dan lembab, tidak kering. Nah, jadi keistimewaan sabun ini itu sangat baik untuk kulit, diantaranya itu melembabkan kulit. Ide awal dari pembuatan produk ini untuk memanfaatkan keripik ikan yang ada olahan ikan ya, terutama wader itu kan banyak di Danau Rawapening. Jadi dimanfaatkan selain diolah hanya cuma digoreng, kalau digoreng biasa kan cuma tahan 1 hari. Nah, jadi kita berinovasi untuk membuat keripik ini bisa tahan lama. Jadi kita membuat keripik ini proses 2 kali, jadi bisa tahan untuk 2 bulan 3 bulan. Dari proses pembuatan keripik ikannya, ikan mentah nanti disiangi, dibersihkan dari kotorannya, kemudian dicuci. Setelah dicuci sampai bersih, ikan itu digoreng. Untuk proses pertama kita memakai tepung kering, dibaluri tepung kering, kemudian digoreng. Setelah digoreng kita diamkan untuk proses penirisan minyak yang pertama kali goreng, kita diamkan 1 malam. Setelah itu kita goreng lagi besoknya untuk digoreng kembali memakai tepung basah. Jadi tepung basah kita encerkan, lalu ikan yang sudah kita goreng pertama kali kita celupkan, lalu kita goreng lagi kedua kali untuk proses itu sampai kering. Kemudian kita masukkan ke alat spinner pengering agar minyak itu tiris, jadi nanti hasil ikan itu tidak ada minyak sama sekali agar aman dimakan, dikonsumsi oleh pelanggan. Kami sudah memasarkan produk ini di luar kota, seperti langganan kebanyakan Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo. Untuk omsetnya kami dari bahan baku mentahnya untuk 1 minggu bisa mendapatkan dari nelayan 50 kilo 1 minggu. Nanti untuk pemasaran untuk dijual langsung dan untuk pengiriman paket-paket juga pelanggan bisa 50 kilo juga. Untuk hasil dari Danau Rawapening kami membuat keripik, yaitu keripik ikan wader, keripik ikan cedol, keripik ikan mujair, keripik kulit ikan belida, keripik ikan mujair yang kami buat menjadi 2, yaitu keripik mujair utuh dan keripik ikan mujair di filet.
Di saat saya menginovasikan produk ini di awal adalah waluh. Ya, karena waluh itu sangat cocok dengan varian dicampur dengan yang manis, sehingga saya memutuskan berinovasi uji coba yang awal-awal buat, yaitu brownies waluh. Kemudian berhasil dan alhamdulillah saya mulai memarketkan, belum bermerek. Nah, suatu ketika saya terinspirasi membuat mereknya brownies Ndeso itu karena berbahan baku dari semua potensi hasil agro terbaik di Kabupaten Semarang. Untuk perharinya, untuk penjualan itu kalau Senin sampai Rabu kurang lebih rata-rata antara 50 box. Itu rata-rata. Kalau masuk hari Kamis, Jumat terutama, Jumat, Sabtu, Minggu bisa mencapai 2 kali lipatnya. Khusus untuk durian saya lupa tadi memberitahukan harganya 25.000. Untuk ukuran segini kita bandrol dengan harga segitu karena kita menjual kualitas dan rasa. Di mana bahan kami terbuat dari bahan baku alami tanpa perasa atau esen, tanpa pengawet, dan semua bahan bakunya bahan baku yang berkualitas bagus. Untuk proses pembuatannya seperti halnya contoh saya ambil yang best seller itu brownies durian. Untuk durian saya mengambil persentase rasa duriannya itu benar-benar daging durian yang harus pulen dan legit itu 80%. Kemudian 20%-nya variabel dari campuran terigu, gula, sedikit terigu memang, kemudian gula, kemudian telur, kemudian mentega dan coklat putih. Untuk proses sangat simpel, dagingnya diambil, kemudian dicampurkan ke adonan telur dan gula, dicampur dengan coklat dan mentega yang sudah dicairkan, diaduk, kemudian dikukus kurang lebih 25-30 menit. Adapun kalau misalkan Mbak saya ingin ada edukasi cooking class, kami sangat welcome karena kami juga tidak ada resep rahasia. Jadi siapapun yang ingin private class di sini saya persilahkan, ataupun yang ingin cooking class bersama-sama dengan komunitas sekolahan, yayasan, ataupun kegiatan arisan lain-lainnya kami siap. Produk kami brownies Ndeso sudah berizin lengkap, ada IPRT-nya, ada sertifikasi halalnya dari BPOM UI. Jadi benar-benar kami perhatikan kualitas dan kehalalan. Karena produk ini dibuat memang intinya mencari keunikan ya dari produk lain, di mana produk ini benar-benar dari fresh buah asli berbahan alami tadi.